Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tema kita pagi hari ini dipanggil menjadi terang. Bapak Ibu, dalam Alkitab ada 4 panggilan Tuhan. Boleh tampilkan sebentar Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari satu ayat ini ada 4 panggilan Tuhan yang kita temukan. Panggilan yang pertama saya sebut namanya panggilan pertobatan. Undangan, mari. Panggilan yang kedua namanya panggil persekutuan, ikutlah aku. Panggilan ketiga namanya panggilan pembentukan, kujadikan. Panggilan keempat namanya panggilan pelayanan, menjadi penjala manusia. Mari kita mencoba melihat satu persatu secara singkat. Panggilan pertobatan. Ini sesuatu panggilan yang mutlak, absolut. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipilih. Tidak bisa ditawar-menawar. Kalau Rasul Paulus memakai istilah dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Istilah Allah memberitakan, Allah memerintahkan. Kata memberitakan, Allah memaksakan. Artinya sesuatu keharusan. Supaya apa? Bertobat. Jadi garis bawahi kata harus. Ini sesuatu yang mutlak, ini absolut. Di mana-mana, termasuk di sini, amin. Di mana-mana, termasuk di gereja. Saudara, saya ingat tahun 81 di salah satu kota provinsi sebelum akan dilaksanakan kebaktian kerohani itu dilakukan di stadion selama 5 malam berturut-turut yang dipimpin oleh almarhum pendeta Dr. Octavianus. Dan sebelum melaksanakan malam kerohani ada pertemuan yang dihadiri oleh 97 pendeta. Lalu ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, daerah kami, wilayah kami mayoritas sudah Kristen. Memang di tempat itu ya, gereja semua. Kadang-kadang antara 50 meter gerejanya besar-besar. Lalu seorang pendeta bertanya, apa alasannya, apa tujuannya, apa motivasinya, mengapa dibuat kebaktian kerohani? Dan sikatnya pada waktu laksanakan kebaktian kerohani. Saya masih ingat itu, stadion itu tidak muat. Yang hadir paling sedikit 80.000 orang. Dan tantangan malam pertama saya hitung ada 4.773 orang yang altar call maju ke depan. Dan itu pelayanan berlangsung, pelayanan pribadi. Nah mungkin itulah paling banyak konselor. Dari Jakarta dikirim 500 orang. Dari Surabaya 250 orang.
Dari Batu 50 orang, itulah semua konselor. Dan pelayanan pribadi dilaksanakan mulai jam 11 malam sampai besoknya jam 11 siang, tidak ada yang pulang. Dan terakhir, pada waktu pembakaran jimat, itu semua kalau dari kampung-kampung dibawa jimat, itu disusun mungkin ada sekitar 3-4 meter. Daerah kami mayoritas sudah Kristen. Mengapa dimasuk ke Morani? Perhatikan apa? Di mana-mana. Garis bawahi, di mana-mana harus apa? Harus bertobat. Saudara, saya dibaptis tahun 69, 67. Itu baptisan massal. Bukan satu keluarga, bukan satu kampung, satu kecamatan. Jadi baptisan itu berlangsung dari jam 9 pagi selesai jam 3 sore. Dengan sekian banyak pendeta membaptisan antri. Tapi kalau saya ingat kembali, apalah artinya itu? Jadi saya dibaptis tahun 67, di tahun 69 baru percaya kepada Yesus. 10 Agustus 72. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak jaminan. Menjadi majelis itu tidak jaminan. Menjadi pengerja itu tidak jaminan. Harus bertobat. Saya harap semua kita sudah alami. Jangan coba-coba terjun dalam pelayanan. Jangan coba-coba terjun dalam pelayanan kalau panggilan pertama kita belum alami. Jangan. Sia-sia. Tuhan katakan apa? Aku tidak suka, aku tidak pandang, aku jijik. Jadi pertobatan ini sesuatu yang mutlak. Harus. Dan jelas Bapak Ibu, yang membuat Yesus itu berarti kedatangannya. Yang membuat kematian itu berarti. Hanyalah oleh karena apa? Bertobat. Karena dikatakan dalam Injil Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ia datang bukan karena kita benar. Ia datang bukan karena kita baik. Ia datang bukan karena kita pantas. Ia datang bukan karena kita layak. Kita adalah orang-orang berdosa. Untuk saya lah Yesus datang. Untuk saudara lah Yesus datang. Untuk kita lah dia mati. Amin. Harus. Panggilan yang kedua. Namanya panggilan persekutuan. Ikutlah aku. Bapak Ibu, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Maka ini yang membuat saya sampai hari ini menghargai, menghormati bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ikutlah aku. Bahwa relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu terlalu amat sangatlah mahal. Hubungan kita dengan Tuhan amatlah terlalu sangat mahal. Saudara tahu nilai persekutuan kita dengan Tuhan? Saudara tahu harga persekutuan kita dengan Tuhan? Itu harganya darah Yesus. Efesus pasal yang kedua. Boleh tampilkan sebentar Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang kedua. Ayat 13 dan 14, itulah nilai persekutuan, itulah hubungan kita, persekutuan kita. Efesus pasal yang kedua. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah itu perseteruan. Luar biasa. Tidak ada lagi tembok. Tidak lagi jurang pemisah. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau relasi kita benar dengan Tuhan, suami istri pun pasti benar. Kalau relasi kita benar dengan Tuhan, dengan mantu kita pun pasti benar. Kalau relasi kita benar dengan besan kita pun kita benar, pasti. Kalau relasi kita benar dengan orang-orang di sekitar kita, omong kosong orang katakan.
hubunganku hebat dengan Tuhan, hubunganku beres dengan Tuhan, tapi masih ada benci, masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada seorang pemisah, masih ada tembok pemisah, itu omong kosong. Ikutlah aku. Jadi relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan, itu suatu panggilan. Dan panggilan itu dasarnya apa? Darah Yesus. Maka saudaraku, jangan sia-siakan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan remehkan hubunganmu dengan Tuhan. Terlalu mahal. Itu harganya darah Yesus. Yang ketiga, namanya panggilan pembentukan. Kujadikan. Pembentukan. Tadi pagi saya sudah sampaikan di tengah-tengah kita. Bersyukurlah kalau kita ditegur, bersyukurlah kalau kita dinasihati, bersyukurlah firman Allah menegur kita. Bersyukurlah kalau kesalahan kita dibukakan. Dosa kita dibukakan, bersyukur Bapak Ibu. Itu anugerah Allah. Kata anugerahmu. Saya percaya salah satu anugerah Allah luar biasa. Kita tidak bisa menyembunyikan pelanggaran kita, itu anugerah. Orang yang masih berhasil menyembunyikan pelanggaran, orang yang masih berhasil menyembunyikan dosa, belum sampai dan jangan menyanyi anugerahmu. Ingat tadi pagi saya sudah sampaikan, bersyukurlah kita kalau kita ditegur. Bersyukurlah kita kalau firman Allah menelanjangi dosa kita. Itu satu anugerah. Seringkali kita mengerti anugerah itu, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Puji Tuhan. Tapi bagi saya, anugerah yang terbesar, dosaku diampuni. Anugerah terbesar, dosaku diampuni. Pembentukan. Pembentukan. Maka saya katakan apa? Jangan mengharap hidup kita dipakai oleh Tuhan kalau tidak rela dibentuk. Jangan harap hidup kita dipakai oleh Tuhan kalau tidak rela dibentuk. Supaya apa? Supaya makin berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya makin layak di mata Tuhan. Jadi tadi pagi saya sudah sampaikan. Mari kita tanggapi, mari kita responi setiap teguran itu, setiap nasihat itu anugerah Allah, itu satu berkat yang luar biasa. Jangan merasa kecil, jangan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, kalau dosa kita terbuka, itu namanya Tuhan sayang. Amin. Kalau kesalahan kita terbuka, itu namanya Tuhan sayang. Baru yang keempat, inilah khotbah kita hari ini. Namanya panggilan pelayanan. Menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Bapak Ibu luar biasa. Ingat tadi pagi saya sudah sampaikan. Tidak ada manusia yang lebih hebat. Tidak ada orang yang lebih hebat selain apa? Yang ikut tadi pagi tentu. Yang tidak ikut Anda mungkin. Masih ingat? Orang yang hidupnya dipakai Tuhan. Tidak ada orang yang lebih hebat selain hidup orang yang dipakai Tuhan. Maka bersyukur hidupmu dipakai. Saya sudah sering katakan, yang paling saya takutkan dalam hidup saya hanya satu. Kalau Tuhan tidak lagi pakai. Karena apa? Saya sungguh meyakini, selama hidupku dipakai Tuhan, selama hidupmu dipakai Tuhan, percaya tidak akan mungkin Tuhan telantarkan. Nah mungkin Tuhan telantarkan. Maka kita baca dalam Matius pasal yang ke-5. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki.
Dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Sama-sama kita bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu, garis bawahi, dan memuliakan Bapamu. Itu panggilan Tuhan. Hidup kita berdampak bagaimana Tuhan dimuliakan. Itulah pelayanan. Itulah menjadi terang. Hidup yang berdampak, bisnis yang berdampak, pekerjaan yang berdampak, rumah tangga yang berdampak, studi yang berdampak. Tuhan dimuliakan. Gereja yang berdampak, Tuhan dimuliakan. Persekutuan yang berdampak, Tuhan yang muliakan. Jadi bukan saya dimuliakan, bukan saudara dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Itulah pelayanan. Sekarang mari kita mencoba melihat bagaimana kita menjadi terang. Semua kita merindukan Tuhan pakai hidupku, amin. Pakai hidupku. Bagaimana supaya doa kita dijawab, kerinduan kita dijawab, supaya hidupku dipakai Tuhan, hidupmu dipakai Tuhan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan apa? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang pertama harus catat, harus kita terus tanamkan pikiran kita. Tanpa Tuhan mustahil. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Tanpa Tuhan tidak akan pernah. Kalau kita katakan pakai aku dalam hidupku. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Pelihara relasi kita dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang saya mengerti tadi anugerah tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia pertama, kunci yang pertama. Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita, Bapamu dimuliakan. Maka itu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ya, kita bersyukur. Untuk kerinduan, untuk terus menikmati hadirat Allah. Saya percaya selama hati kita merindukan Tuhan, selama hati kita merindukan hubungan dengan Allah, saya percaya selama itu kuasa tidak akan pernah berkurang. Wibawa tidak akan kurang. Karunia tidak akan berkurang. Orang tanya saya, apa sih rahasianya Pak? Ada wibawa, ada kuasa, ada tanda-tanda ajaib. Rahasianya satu. Dekat dengan Tuhan. Mesra dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kuasa ada, wibawa ada, tanda-tanda ajaib ada. Saya percaya bahwa Allah memakai kita, Allah memakai saudara, tidak sekedar, tidak sebatas karunia apa yang saudara miliki. Saya percaya tatkala kita intim dengan alam, kita dekat dengan Allah, kita mesra dengan Allah. Saya percaya melebihi karunia yang saya miliki Tuhan boleh pakai. Maka itu sekali lagi saya katakan. Hargai, jaga, pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan ada sesuatu membuat kita renggang dengan Allah. Jangan biarkan sesuatu membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka saya mengerti, Rasul Paulus punya satu komitmen luar biasa. Sudah tahu komitmen Paulus, hubungannya dengan Tuhan itu harga mati. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat 35 sampai 39. Intinya, kuncinya di situ, hubungan dengan Allah itu harga mati. Siapa yang bisa memisahkan kita? Siapa yang bisa membuat hubungan kita terganggu? Rasul Paulus kata apa? Tidak ada sesuatu. Artinya apa? Harga mati. Katakan kanan kirimu, hubungan dengan Tuhan harga mati. Tidak mungkin sudah dipakai Tuhan, tidak mungkin saya dipakai Tuhan. Kalau mungkin dengan Tuhan tidak benar.
Yang kedua, rahasia untuk menjadi terang. Panggilan itu akan kita alami. Yang kedua, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Boleh tampilkan sebentar 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabat rumah untuk maksud yang mulia, yang kudus, yang dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Garis bawahi, dipandang layak dipakai. Dipandang layak untuk dipakai. Siapa yang dipandang layak? Yang punya gelar? Tidak salah punya gelar. Yang punya uang? Tidak salah punya uang, kita butuh uang. Tapi apa? Yang dikuduskan. Yang dikuduskan. Jadi percaya Bapak Ibu, selama hidup kita berkenan kepada Tuhan tidak kurang kuasa. Selama hidup kita berkenan kepada Allah, tangan Tuhan tidak kurang panjang, mujizat Allah ada. Tadi pagi saya sudah menyaksikan bagaimana tangan Tuhan itu luar biasa. Tuhan izinkan saya jatuh di kamar mandi, tidak sadar. Beberapa hari kemudian saya terbayanglah kematian. Saya tadi pagi sudah bersaksi, jam 2:15 pagi saya sadar. Saya buka mata, saya di kamar mandi, saya kaget. Beberapa waktu saya terasalah kepala saya sakit, bengkak. 10 hari kemudian, tiba-tiba lagi tidak sadar. Tapi saya ingat terus Mazmur 37 ayat 23-24. Selama hidupku berkenan kepada Allah, selama hidupku layak kepada Allah, tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Artinya apa? Tidak kurang kuasa, tidak kurang mujizat. Dipandang layak. Maka pastikan Bapak Ibu, hidup kita dipandang layak. Layak berarti bukan tidak pernah lagi berbuat salah. Layak berarti bukan lagi tidak pernah buat salah. Orang yang layak adalah orang yang tiap-tiap hari memberi diri diperbaharui. Tiap-tiap hari memberi diri diperbaharui. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dari hari ke hari diperbaharui, 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 diperbaharui. Itu namanya orang yang layak. Mungkin banyak kita menyaksikan 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Luar biasa Tuhan berkarya. Tapi hari ini, adakah kita kedapatan layak di mata Tuhan? Adakah kita kedapatan berkenan kepada Tuhan? Yang dipandang layak untuk dipakai. Maka itu makin kita merindukan hidup kita dipakai Tuhan. Berjuanglah untuk makin layak di hadapan Allah. Amin. Makin kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Berjuanglah hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, komitmen. Orang yang punya komitmen. Orang yang dipanggil menjadi terang. Orang yang dipanggil oleh Tuhan apa? Ada orang yang punya komitmen. Kalau Paulus katakan apa? Tidak pernah tidak taat. Pada waktu dia suruh stop. Pada waktu dia suruh berhenti. Dia katakan apa? Tidak mungkin aku berhenti. Tidak mungkin aku tidak melakukan. Karena bagi Paulus, panggilan itu, kepercayaan itu, sesuatu yang luar biasa mulianya. Maka kita ingat Paulus, tantangan, pergumulan, tekanan tidak pernah membuat dia kendor. Itu yang tadi pagi saya sudah sampaikan. Tanggung jawab. Dibutuhkan sebuah komitmen.
Dan orang mencari bukan orang mencari semangat. Tapi orang yang punya komitmen. Orang punya komitmen. Paulus, salah satu komitmen Paulus, kita boleh tampilkan sebentar 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Inilah orang menjadi terang. Celakalah aku jika apa? Pertanyaan, pernahkah saudara merasa celaka, saudara lari dari tanggung jawab? Pernahkah saudara merasa celaka, saudara lalai dalam tanggung jawab? Alasan apapun? Paulus ia tanamkan itu dalam pikirannya. Ia tanam dalam hatinya. Harus celaka. Berapa banyak di antara kita yang lalai, berapa banyak di antara kita yang terhambat orang masuk surga. Terhambat orang mendengar Injil. Terhambat orang percaya karena apa? Kita tidak punya komitmen. Pekerjaan Tuhan, Pak Tarigan butuh orang komitmen. Pak Samuel butuh orang komitmen. Tanpa komitmen, jangan ngomong tentang panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan butuh komitmen. Sehingga pada waktu Rasul Paulus disuruh stop. Dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 19 dia berikan pernyataan. Tidak pernah tidak taat. Tidak pernah tidak taat. Artinya apa? Tidak mungkin aku berhenti. Tidak mungkin aku stop. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu banyak hamba-hamba Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang cengeng, yang murahan. Saya tahu orang sedikit-sedikit tawar hati, orang sedikit-sedikit mundur, orang sedikit-sedikit hamba, itu orang Kristen murahan. Hamba Tuhan murahan. Jangan hamba Tuhan menjadi cengeng, jangan. Jangan anak Tuhan menjadi cengeng. Sedikit pergumulan, tidak semangat lagi. Jangan. Kita tidak mengerti anugerah. Kita tidak mengerti anugerah. Panggilan menjadi terang. Menuntut, membutuhkan. Namanya sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Maka untuk kita semua di sini, mari kita punya komitmen. Amin. Nah, saya percaya Tuhan memakai orang yang punya komitmen. Dan saya percaya pekerjaan Allah akan makin maju bagi orang yang berkomitmen. Karena sering saya katakan, mencari orang semangat gampang. Mencari orang semangat gampang, tapi apakah dia bertahan? Mencari orang semangat gampang, tapi apakah dia bisa bertahan? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 20, ayat yang ke-24. Boleh tampilkan Kisah Rasul 20, ayat 24. Ini juga berbicara tentang komitmen. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Ini komitmen. Banyak pekerjaan Tuhan terhambat. Kenapa? Tidak punya komitmen. Yang saya menarik siapa? Menyelesaikan. Jangan hanya memulai, tapi tidak menyelesaikan. Kenapa? Tidak punya komitmen. Maka untuk komitmen itu dibutuhkan. Namanya apa? Kerelaan tanpa perhitungan berkorban. Berkorban tanpa perhitungan. Bahkan apa? Menghiraukan nyawaku. Kadang-kadang kita harga diri pun belum mengorbankan. Perasaan pun belum kita mau korbankan. Ini nyawa. Ya. Saya ingat dulu dalam perjalanan di pedalaman Kalimantan Barat. Seorang teman Bapak, wah Pak rasanya sudah capek sekali Pak, rasanya sudah setengah mati.
Saya waktu dengar kata setengah mati, saya bingung. Gimana sih setengah mati? Ya. Saya katakan apa? 1/100 mati pun belum. Jangan ke setengah. Yesus kita, saudaraku, apa? Bukan setengah mati. Mati benar-benar. Amin. Benar-benar mati. Bukan setengah mati. Setengah mati itu hanya perasaan. Betul ya? Berhenti mengatakan setengah mati. Jangan. Jangan lagi merasa setengah mati. Ya. Tadi pagi saya kata apa? Selama masih bernapas. Amin. Selama masih bernapas. Jadi selama kita masih bernapas. Puji Tuhan. Kecuali itu sudah berhenti bernapas. Tadi pagi saya sudah saksikan. Saya baru jatuh, baru sadar, baru pingsan. Ya. Kepalanya sakit. Ya. Ya. Waktu Tuhan kata perintah berangkat. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Jam 2:04 saya jatuh kamar mandi. Tidak sadar. Jam 11 saya sudah pimpin kopsel. Ya. 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 Berikutnya berangkat ke Tobelo, berangkat ke Morotai. Sampai komitmen. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dan puji Tuhan, sampai hari ini nyawa saya tidak berkurang. Masih lengkap, masih sempurna. Kenapa Bapak Ibu? Tidak akan mungkin Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Saya nikmati, saya alami sampai hari ini. Ya. Jadi tahun ini saya tahun ke-51 tahun dalam pelayanan. Saya lihat, tidak pernah kekurang mujizat. Tidak pernah pertolongan, pernah kurang berkat Tuhan. Ya. Kadang-kadang kami terbingung-bingung. Ya. Tahun 2018, ada satu ibu suruh kami liburan. Tapi 3 bulan sebelum itu sudah saya katakan, Pak, kita ambil cuti. Saya katakan mau cuti kemana? Waktu katakan cuti ke Amerika, saya kaget. Gimana mau cuti ke Amerika? Ya. Ya. Yang kami kenal hanya 2 keluarga. Saya katakan cuti ke Amerika. Pertama saya pikir mimpi apa ini? Tapi lagi-lagi saya katakan apa? Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Ya. Seorang ibu kirim kami apa? 67 juta. Ya. Pertama saya pikir apa Binda salah kebanyakan 0. Memang ibu ini termasuk orang setia memberikan persembahan kepada kami. Tapi belum pernah yang namanya seperti itu. Ya. Lalu setelah saya katakan dari mana dapat uang? Karena dia seorang janda. Dia seorang janda. Dia hanya sebagai orang pekerja di Amerika. Berapalah gajinya? Dialah yang mengirim 67 juta. Kami bisa liburan 2 bulan. Dan berapa kota kami kunjungi. Apa? Hanya 2 orang kami kenal. Begitu mendarat di Boston, istri saya katakan mendarat di Boston. Langsung reaksi banyak. Artinya apa? Kami undanglah kanan kiri. Tadi kami tidak memberikan untuk khotbah. Tapi nyata apa? Selama 2 bulan rata-rata tiap minggu khotbah. Kadang 2 kali, kadang pertengah minggu. Gereja yang kami tidak kenal. Ya. 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 Pertama ada seorang, dia telepon. Pak Sastra datang ya. Dia datang ke Texas. Diundanglah kami. Dikumpulkanlah orang-orang Batak. Itu 97 orang. Saya khotbah di tengah-tengah mereka. Lalu saya khotbah itu ada seorang. Itu dia mantan dirut dari Caltex. Dia rayulah kami untuk tinggal di rumahnya. Ya. Ya. Tidak kenal. Ya. Kami tinggal di rumahnya beberapa hari. Dia masak untuk kami. Bayangkan seorang direktur, seorang presiden Caltex, dia undang kami. Dia kasih berkat. Hampir tiap hari itu undangan tiap hari. Perjuangkan kepentingan Tuhan,
Tuhan katakan, aku perjuangkan kepentinganmu. Lebih hebat dari Pak Tarik. Coba 2 bulan Amerika, apa hebat itu? Berapa biayanya itu kan? Ya, kami tidak punya apa-apa. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Sekian banyak keluarga. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan hitung-hitung dalam pelayanan. Jangan hitung-hitungan. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Maka saya katakan pagi hari ini, orang yang hitung-hitung dalam pelayanan, itu orang yang tidak tahu diri. Orang yang hitung-hitung dalam pelayanan, itu orang yang tidak sadar bahwa ia sedang menghina Tuhan. Jangan saudaraku, milikilah rasa hormat, miliki rasa kagum. Untuk menjadi terang. Motivasi kita. 1 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Itu menjadi panggilan menjadi terang. Motivasi. Boleh tampilkan 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat yang kelima. Kami tidak pernah mulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Terakhir 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Motivasi. Aman dalam pelayanan, tenang dalam pelayanan, sukacita dalam pelayanan. Selama motivasi kita tulus. Selama motivasi kita tulus. Jangan pernah bengkok motivasi kita. Jangan pernah menyeleweng motivasi kita. Karena tadi dalam hal ini Bapamu dimuliakan. Jadi motivasi kita, fokus kita, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Betapa indahnya dalam pelayanan. Tidak pernah cari pujian. Tidak pernah cari penghormatan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, berdasarkan 1 Korintus 4 ayat 5, selama motivasi kita tulus, pujian Tuhan siapkan. Penghargaan Tuhan siapkan, penghormatan Tuhan siapkan. Tiap-tiap orang akan mendapat pujian dari Allah. Dari siapa? Dari Tuhan. Tidak salah kita dipuji. Tidak salah kita dihormati. Dan saya yakin memang kita dapat. Memang kita dapat. Tadi pagi saja banyak sekali saya dapat pujian tadi. Wah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Apa Anda luar biasa? Saya tidak mengharap sih sudah ucap terima kasih, enggak. Tapi saya juga senang. Kan tidak salah dipuji kan Pak Samuel? Tidak salah. Yang penting jangan cari pujian. Jangan cari pujian. Kalau kita cari pujian, tidak akan bertahan. Kalau kita cari pujian, tidak akan bertahan. Berapa banyak hamba Tuhan gagal. Berapa banyak hamba Tuhan gagal. Oleh karena apa? Motivasi salah. Percaya Bapak Ibu. Selama motivasi kita tulus. Selama motivasi kita lurus. Lebih dari yang kita pikirkan Tuhan buat. Tadi saya sudah saksikan. Tidak pernah kami mimpi bisa Amerika 2 bulan. Tidak pernah mimpi. Tapi luar biasa. Maka itu mari kita terus. Panggilan menjadi terang. Yang terakhir saya tutup. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Kekuatan untuk bertahan menjadi terang. Ada 2 ayat yang saya ingin sampaikan. Yang pertama Roma pasal 1
14 dan 15. Itu kekuatan kita. Roma pasal 1. 14 dan 15. Sama-sama kita baca. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Itulah sebabnya. Apa sebabnya? Aku berhutang. Inilah modal yang paling utama. Inilah modal yang paling besar dalam memenuhi panggilan Tuhan menjadi terang. Rasa berhutang kepada Tuhan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dan saya tahu orang tua saya pun tidak pernah mendoakan saya jadi pendeta. Maka waktu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan, yang jelas apa? Hambatan, halangan, jangan. Tapi dorongan oleh kepada rasa berhutang kepada Allah. Pak Samuel, inilah membuat saya kuat sampai hari ini. Rasa berhutang. Aku terlalu berhutang kepada Allah. Karena kata apa? Tatkala aku berdosa, ia mati bagiku. Siapakah aku Tuhan yang oleh karena aku engkau mau mati? Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Keajaiban Tuhan itulah memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan daya tahan, memberikan kekuatan sampai hari ini. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang memiliki rasa berhutang kepada Tuhan? Jangan-jangan saudara merasa Tuhan yang berhutang. Ya. Seringkali kita menempatkan apa Tuhan itu berhutang kepada kita. Sehingga pekerjaannya apa? Minta, tuntut. Klaim. Klaim janji Tuhan. Tidak salah sih. Tapi jangan sempat saudara merasa Tuhan yang berhutang. Aku yang berhutang. Amin. Saudara yang berhutang. Kita yang berhutang. Yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-14. Itulah kekuatan kita bisa bertahan. Untuk terus menjalankan panggilan Tuhan. Bagi kita panggilan untuk menjadi terang. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Garis bawahi kasih Kristus yang menguasai. Kata menguasai juga dipakai memenuhi. Menggerakkan, mendorong. Bapak Ibu luar biasa. Kalau kasih yang mendorong, kalau kasih yang menggerakkan, tidak ada sesuatu kekuatan bisa menghambat. Tidak ada sesuatu kekuatan bisa menghalangi kita. Selama kasih yang menguasai. Ini Paulus. Kasih Kristus yang menguasai. Dan kita tahu Paulus seorang yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Paulus selain memberikan pernyataan apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu dikasihani. Ya, 1 Timotius 1, 15 dan 16. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Perhatikan, karena itu. Inilah yang membuat Paulus bisa bertahan. Rohnya tetap menyala. Semangatnya tidak pernah pudar. Semangatnya tidak pernah kendor. Karena apa? Yang pertama tadi rasa berhutang. Yang kedua apa? Kasih yang mendorong. Kasih yang menggerakkan. Doa kita semua hari ini Pak Tarigan. Semua jemaat kita, semua saudara, semua kita di sini. Biarlah kasih itu terus yang membakar. Kasih itu terus yang mendorong, menggerakkan. Dan percaya Bapak Ibu, kalau kasih yang menggerakkan, tidak ada yang bisa menghambat. Ya. Tadi saya saksikan hamba Tuhan kita di Pulau Buru. Ia diancam mau dibunuh.
Depan saya dia dipukul. Bukan hanya dengar. Depan saya begini, dia ditampar, dipukul. Tapi bagaimana kasih itu membuat dia sudah 8 tahun bertahan di situ. Kadang-kadang tidak ada beras. Listrik tidak ada. Itu untuk mandi itu pun itu 45 menit ke sungai baru dapat air. Ya. Untuk beli supermi pun itu naik motor paling sedikit 45 menit. Tapi bagaimana dia bertahan di situ? Karena apa? Kasih Kristus yang menguasai. Bapak Ibu, hargai panggilan Tuhan. Panggilan pertama namanya panggilan pertobatan. Panggilan kedua namanya panggilan persekutuan. Panggilan ketiga namanya pembentukan. Pembentukan yang berlangsung seumur hidup kita. Panggilan keempat namanya panggilan pelayanan. Panggilan menjadi terang. Hidup yang berdampak. Menjadi terang berarti hidupku berdampak. Orang kenal Tuhan, orang tahu Tuhan, orang tahu jalan bagaimana ke sorga. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita, menolong kita semua. Ya. Bersyukur untuk panggilan Tuhan. Hargai panggilan Tuhan bagi kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Menyenangkan hatimu. Dalam sikap doa kita angkat pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Saya percaya lagu ini lagu yang sangat memberkati. Engkau tahu Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Fokus kita tujuan hidup kita. Arahkan tujuan hidup kita satu. Buat hati Tuhan senang. Sukakan hati Tuhan. Dan tidak ada hal yang lebih menyukakan hati Tuhan. Orang berdosa diselamatkan. Tidak hal yang lebih menyukakan hati Tuhan. Orang berdosa diselamatkan. Kita angkat pujian ini, refnya saja. Kau tahu tujuan hidupku Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Makasih Tuhan untuk pedulimu bagi kami. Makasih Tuhan untuk perhatian-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan bukti betapa Engkau sangat baik. Engkau peduli akan kami Tuhan. Engkau memperhatikan akan kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan akan kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Tatkala Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan, kami tahu itu kasih karunia Allah. Tatkala kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Allah, kami tahu itu kasih karunia Allah. Tatkala firman-Mu terus membentuk kami, firman-Mu terus memperbaharui kami tahu itu merupakan satu karunia Allah. Tatkala Engkau mempercayakan kepada kami menjadi teman sekerjamu, mempercayakan kepada kami tugas pelayanan, kami tahu itu satu anugerah Allah. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya hidup yang Kau masih karuniakan kepada kami, biarlah hidup kami berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati masing-masing kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
kita akan masuk dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus. Satu anugerah Allah, satu berkat Tuhan. Kita diundang pagi hari ini untuk menikmati satu persekutuan yang indah, satu perjamuan dengan Tuhan. Siapkan roti anggur di tangan kita masing-masing. Apakah ada yang belum dapat roti atau anggur? Silakan angkat tangan biar dibagi. Silakan pulang petugas. Angkat tangan Pak, silakan. Yang belum dapat. Ada lagi silakan. Ada lagi yang belum? Ya. Masing-masing kita mempersiapkan diri. Sebelum kita masuk perjamuan, mari kita dengarkan firman Allah sebagai penetapan dalam perjamuan kudus. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Perjamuan kudus merupakan ketetapan Tuhan. Merupakan satu anugerah Tuhan. 1 Korintus 11 mulai 23 boleh ditampilkan. Satu Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Yang terakhir ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sama-sama kita bacakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah merupakan perjamuan yang dipersiapkan dan disediakan dan dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Bahwa ia mati untuk kita tatkala kita masih berdosa. Mengingatkan kita betapa dahsyat dan luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan. Jangan karena pergumulan, jangan karena kesulitan, jangan karena masalah ekonomi, jangan karena masalah penyakit, jangan karena masalah persoalan membuat kita meragukan kasih Allah. Tolak dalam nama Yesus. Tatkala aku berdosa, Tuhan kasihi. Tatkala aku berdosa, Tuhan mengasihi. Sekaligus perjamuan mengingatkan kita sebuah pengharapan. Roma 8 ayat 32, mustahil Tuhan tidak kasihi. Mustahil Tuhan tidak pelihara. Mustahil Tuhan tidak tolong. Karena dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anak-anaknya, bahkan ia telah rela menyerahkan anaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengeruniakan yang lain? Jadi tiap kali kita perjamuan kudus, ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Ia telah mengorbankan anak yang tunggal. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan yang lain? Maka bagi saya secara pribadi, tiap kali perjamuan kudus mengingatkan saya, tidak mungkin Tuhan telantarkan. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati. Jangan pernah hilang pengharapan. Perjamuan kudus mengingatkan kita orang yang punya pengharapan. Karena dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, ia telah melahirkan kita kembali.
oleh kematian anaknya, oleh karena kebangkitan anaknya, maka kita hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan kita yang pertama, kamu dipelihara. Pengharapan kita yang kedua, Ia berjuang bagi kamu. Pengharapan ketiga, di balik setiap ketidakmampuan kita memahami, ketidakmampuan kita untuk mengerti, ada berkat Allah, ada rencana Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Maka dalam sikap doa, kita semua pagi ini diundang oleh Tuhan. Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu beban apa yang sedang kita pikul. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Masalah apa yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah saudaraku, perjamuan kudus mengingatkan kita, engkau tidak berjuang sendirian. Saya tidak berjuang sendirian, ada Tuhan yang berjuang bagi kita. Dalam sikap doa, masing-masing kita merendahkan diri di hadapan Allah. Siapakah aku ya Tuhan, sehingga kau rela mati bagiku? Siapakah aku ya Tuhan, sehingga engkau peduli akan aku? Siapakah aku ya Tuhan, sehingga pagi hari engkau mengundang aku yang lelah, yang lelah, yang lelah. Engkau tahu Tuhan di mana aku lelah. Kau tahu Tuhan di mana kami lelah. Dalam sikap doa saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Tubuhnya tubuh yang mulia. Tubuhnya tubuh yang tidak mengenal dosa. Tubuh itulah yang telah diremukkan. Pecahkan roti di tangan masing-masing. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan mata memandang ke Golgota, dengan ucapan syukur, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan kita masing-masing. Janganlah hendaknya mata kita tertuju kepada anggur atau roti yang kelihatan. Biarlah mata kita memandang ke Golgota, di mana dia tergantung di atas kayu salib. Kepalanya dimahkotai dengan kepala duri. Lambungnya ditusuk, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan lewat lubang paku itu mengalirlah darah Yesus. Darah yang mulia, darah yang begitu suci. Darah yang begitu agung dan luar biasa. Darah itulah yang mengalir di atas kayu salib. Dan saya percaya hari ini dengan iman kita, darah itu mengalir ke atas tubuh kita masing-masing. Betapa berharganya saudara, betapa berharganya saya. Betapa mulianya saudara saya. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Maka dengan sukacita dalam iman, jemaat Tuhan, minumlah. Kita tetap dalam sikap berdiri. Sehingga kita akan membawa kita kepada pujian.
sebagai syukur kita kepada Allah, sebagai hormat kita kepada Allah, sebagai kagum dan penyembahan kita kepada Allah. Dalam sikap berdiri kita sama-sama menghampiri Allah, menyembah Allah, memuji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus, untuk tubuh dan darah-Mu oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bangga dan bersyukur milik Allah seperti Engkau. Allah yang rela mati bagi kami. Dan Allah itulah Allah yang telah menghidupi akan kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh hidup menikmati akan anugerah Tuhan, menikmati akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Sekali lagi doa kami Tuhan, lengkapi kami Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk memenuhi akan panggilan Tuhan bagi kami. Panggilan menjadi terang. Di tempat kami masing-masing. Di tempat kerja kami, di rumah tangga kami. Dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bagi-Mu segala pujian hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang diberkati pada pagi hari ini. Luar biasa ya, selama beberapa hari kita bisa bersekutu. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas nama Jemaat Sukacita untuk Bapak Pendeta Sastra Semiring dari Jakarta yang sudah memberkati kita semua. Bapak Ibu, ada banyak jemaat juga yang mungkin baru bertemu dari beberapa utusan guru-guru TK PAUD yang mengikuti pelatihan selama ini. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman kita yang melayani dari seluruh Indonesia. Ya, kita bersuka cita oleh kemurahan Tuhan kita bisa bersekutu di tempat ini, dan saya percaya dalam beberapa hari ini Bapak Ibu sudah diberkati, amin. Sudah diberikan, diperlengkapi lebih lagi dan disegarkan. Bapak Ibu, marilah kita tutup ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya percaya saudara akan pulang tidak sama seperti ketika saudara datang. Tuhan perlengkapi saudara dan Tuhan akan pakai hidup saudara lebih dan lebih lagi. Marilah kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Dia melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom menyertai engkau. Anugerah yang tak terhingga dari Allah Bapa, kuasa dan kasih Tuhan Yesus, penyertaan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sama-sama yang sudah terima katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.